Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitab shalah bab al-masajid. Hadis yang berikutnya terkait dengan bolehnya seorang wanita tinggal di masjid dan juga tidur di dalam masjid. Pada pertemuan yang sebelumnya sempat kita baca hadisnya, kemudian kita baca hadisnya secara lengkap, akan tapi ada sesuatu yang belum tersampaikan, yaitu faedah-faedah hadis yang sudah kita baca. Baik, insyaallah kita ulangi hadisnya. Wa anha, dan hadis ini masih bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, anna walidatan sauda kana la khibaun fil masjid. Ada wanita berkulit hitam, dia memiliki kemah di dalam masjid. Fakana ta'tini, kata Aisyah, wanita hitam ini sering datang kepadaku. Ya, karena masjidnya Nabi sama rumahnya Aisyah itu dekat sekali. Ya. Wanita ini sering datang kepadaku dan seringkali wanita ini berbincang kepadaku. Al-hadits muttafaqun alaih. Baik, kita baca lengkapnya hadis ini. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, anna walidah kanat sauda li hayyin minal arab. Bahwasanya walidah, wanita berkulit hitam ini, dia miliknya kampung Arab. Ada sebuah kampung, wanita tersebut berasal dari kampung tersebut. Fa'ataquha, penduduk kampung tersebut
memerdekakan wanita tersebut. Ya, wanita kulit hitam tadi dia merdeka. Fakanat ma'hum, dan wanita kulit hitam tadi tinggal bersama mereka di kampung tersebut. Qalat, dia bercerita, fa kharajat sabiyatun lahum. Pada suatu saat ada anak kecil, anak kampung tersebut itu keluar rumah. Si wanita ini bercerita, fa wada'athu aw waqa'a minha. Si bayi tadi itu menaruh selendangnya atau memang terjatuh darinya. Ya, kemungkinan selendang tadi sengaja ditaruh sama anak kecil tadi atau terjatuh, dia tidak tahu. Famarrat bihi khudayyatun wa huwa mulqa. Lalu lewatlah khudayyah, itu burung besar. Sebuah burung yang mana burung itu mengira, yang mana selendang ini waktu itu terlempar, terjatuh. Fahabisathu lahman fakhatafathu. Burung tadi mengira selendang itu daging, disambar selendang tersebut. Dikira mangsanya, ya, dikira daging, disambar sama burung tersebut. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Faltamasuhu falam yajiduhu. Akhirnya warganya si bayi tadi, keluarganya, dia mencoba mencari selendang tersebut. Ini selendang mahal ini, ya, dicari-cari. Dan mereka tidak menemukannya. Qalat, si wanita tadi bercerita, fattahimuni bihi. Mereka itu menuduh saya kalau saya yang mencurinya, ya. Dan mereka memeriksa saya, diperiksa hatta fatashu kubulaha, sampai memeriksanya sampai kemaluannya dicek sekalian. Oh, jangan-jangan disembunyikan di bawah celana. Sampai kubulnya dicek. Dia mengatakan, wanita tadi, wallahi inni laqaimatun ma'hum. Demi Allah, sesungguhnya saya berdiri di kalangan mereka. Saya berdiri di tengah-tengah mereka. Idza marrat hudayyat fa'alqathu. Waktu saya di tengah-tengah mereka, burung tersebut melemparkan, menjatuhkan selendang tersebut. Dijatuhkan, ya. Dijatuhkan selendang tersebut. Qalat, dia melanjutkan ceritanya, fa waqa'a bainahum. Selendang tersebut jatuh di tengah-tengah mereka, ya. Jatuh di tengah-tengah mereka. Baik. Fakultu, kata wanita tadi, lalu saya mengatakan, hadzal ladzi ittahamtumunani bihi. Apakah sebab selempang ini kalian tadi menuduh saya mencuri? Za'amtum ba'ana minhu bari'un. Saya enggak sesuai dengan sangkaan kalian. Saya lepas diri dari tuduhan kalian. Wa huwa dahwa. Inilah selempangnya. Saya enggak nyuri ini, coba. Jatuh, antum juga tahu tadi. Kok antum nuduh saya seenaknya? Antum tahu sendiri kan? Jatuh dari tengah-tengah kalian tadi, ya. Baik. Kata perempuan tadi, faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Lalu wanita tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, fakana laha khiba'un fil masjid au khifshun. Dan sejak itu wanita tersebut, ya, dibikinkan khibah, kemah di dalam masjid, au khifshun. Khifshun maknanya adalah, ya, kemah kecil yang berbulu. Karena kata-kata khifshun itu maknanya sarang. Kan sarang dari bulu biasanya kan? Dari bulu, dari rumputan gitu ya.
Baik. Aisyah mengatakan fakana ta'tini fatahaddatsu indi. Wanita tadi sejak saat itu dia sering datang kepadaku, sering ngobrol kepadaku. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Fala tajlis indi majlisan illa qalat." Dan wanita tadi tidaklah duduk di sisiku kecuali dia mengatakan. Ya, wanita tadi seringkali datang ke Aisyah. Ya. Dan selalu mengatakan, wa yaumal wisyah min ta'ajibi rabbina ala innahu min badadil kufri anjani. Peristiwa selempang itu termasuk keajaiban Rabb kita. Ketahuilah sesungguhnya dia dari negeri kafir yang menyelamatkan saya. Aisyah mengatakan, saya katakan kepadanya, kata Aisyah, ma sya'nuki taqudina ma'i maq'adan illa qulti hada. Wahai perempuan, kenapa sih Anda ini kalau berkunjung ke rumah saya, setiap kali ketemu saya kok masih mengatakan yaumal wisyah minta ajibi rabbina? Kenapa? Kata wanita tadi, fatahaddatsni bihadzal hadits, karena saya selalu diingatkan oleh peristiwa selempang tersebut. Baik, ini kisah hadits selengkapnya, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala jawazi iqamatil mar'ah fil masjid wa naumiha fihi. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita itu tinggal di masjid dan tidur di masjid. Li'anna hadhil mar'ah kana laha khiba'un fil masjid tuqimu fihi wa tanam. Karena wanita ini dia memiliki kemah, ya, di dalam masjid yang dia tuh mukim di situ. Kata-kata mukim seolah-olah selamanya, ya. Dia mukim di situ dan dia tidur di situ. Wayan bagi taqyid dzalik bi amnil fitnah minha aw 'alaiha. Tapi ada catatan, ya. Dan selayaknya dimuqayyadkan, diikat. Sifatnya tidak umum, ya. Apa syaratnya? Apa ikatannya? Ya, aman fitnah dari wanita tadi atau aman fitnah dari selain wanita tadi. Artinya apa? Wanita tadi tidak terfitnah oleh orang laki-laki yang ada yang masuk keluar masjid. Dan orang yang keluar masjid pun dia nggak terfitnah oleh wanita tersebut. Si wanita aman dari fitnah, jamaahnya pun juga aman dari fitnah. Ini catatannya. Kebolehannya di situ. Ada takyid muqayyad, ya. Wa fi zamanina hadza la yajuzu lil mar'ah an taskunal masjid li'anna al-fitnah ghairu ma'munah. Adapun zaman kita sekarang ini itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh bagi wanita tinggal di masjid, karena fitnah pada hari ini itu tidak nyaman. Tidak dijamin wanita tadi aman, dan tidak dijamin pula jamaah yang aman. Bisa jadi apa? Sama-sama terfitnah. Baik. Dan memang zaman fitnah sekarang ini. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Boleh wanita tinggal di masjid, tidur di masjid. Akan tapi ada catatannya. Ada catatan. Baik. Faedah yang kedua. Istadalla ta'ifatun min ahli adh-dhahir bi hadzal hadits ala jawazi maqsil haidhi fil masjid. Ada sekelompok ahli dhahir, orang yang melihat hadis ini secara dhahir, ya.
Mereka berdalil dengan hadis ini, bolehnya wanita haid itu tinggal di masjid. Ini sudah kita bahas ketika membahas masalah haid. Ini khilaf para ulama. Ya. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Li'anal mar'ah la takhlu minal haidi kulla syahrin ghaliban. Karena namanya wanita itu tidak lepas dari haid setiap bulan secara umum. Secara umum wanita itu mengalami haid. Dan haidnya itu setiap bulan sepekan biasanya. Ya. Baik. Wa hadza fihi nadhar. Akan tapi pendapat semacam ini perlu ditinjau kembali. Dilihat kembali, ya. Li'annaha qadhiyatu 'ainin la umuma laha. Karena kisah ini atau hadis ini, ya, ini adalah sebuah atau enggak bisa dibawa kepada keumumannya. Ya, kasus tersendiri enggak boleh dibawa kepada keumumannya. Wa yahtamilu anna hadhihi sauda kanat ajuzan. Karena bisa jadi wanita tadi boleh tinggal di masjid, wanita hitam tadi mungkin dia sudah tua renta, sudah tua dia, ya. Qad ya'isat min haid, dia sudah monopos, dia nggak haid lagi dia. Ada kemungkinan seperti itu. Baik, wallahu taala a'lam. Jadi intinya boleh, tapi dengan catatan aman dari fitnah. Dia tidak terfitnah, orang lain pun juga enggak terfitnah. Tapi dalam zaman kita sekarang ini, aksanya ya jangan tinggal di masjid. Karena kita hidup di zaman fitnah. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Hukmul buzaq fil masjid. Hukum meludah di dalam masjid. Masuk ngombel yang ludah di dalam masjid. Kita baca hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah sebuah kesalahan. Dan kafarohnya, penebus dosanya adalah menguburnya, ditimbun pakai tanah. Baik. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah yang pertama, al-haditsu dalilun ala annahu yuhramu 'alal muslim ayyabsuqa fil masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan bagi orang muslim dia meludah di dalam masjid. Istihanatan bil masjid au biman fihi. Karena ini bentuk apa? Meremehkan, menghinakan masjid dan menghinakan orang-orang yang ada di dalam masjid. Coba antum meludah. Ya, orang jijik enggak kira-kira? Jijik. Jorok. Ya, antum ini antumnya. Baik. Penghinaan kepada masjid dan orang-orang yang ada di dalam masjid. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adda dzalika khati'atan. Ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam
Beliau menghitung, menganggap meludah di dalam masjid itu termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan, perbuatan salah. Tidak pantas, tidak beretika, ya. Baik. Kita masuk masjid itu ada etika-etikanya, ada adab-adabnya. Tuktabu ala ibni Adam. Memang kesalahan ini ditulis, dicatat bagi anak Adam. Ya, semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal khati'atu hiya sayyi'ah wal itsm. Kata-kata khati'ah, ya. Kalau bahasa kita salah, ya. Maksudnya di situ adalah perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Wa qad warada an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah warid dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, ya. Beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Dipaparkan kepadaku amalan-amalan umatku. Kata Rasulullah, dipaparkan, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Baik amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu anit tariq. Saya mendapati di dalam kebaikan amalan umatku adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan, ya. Ini termasuk amalan kebaikan. Modal nggak kira-kira, Pak? Tidak modal, modal kemauan dan niat, ya. Itu pahalanya besar itu. Apa saja mengganggu kaum muslimin, ya. Itu seandainya antum biarkan akan membahayakan orang lain, Pak. Mungkin satu orang jatuh, disusul orang berikutnya jatuh lagi dia, yang berikutnya jatuh lagi dia, membahayakan banyak kaum muslimin. Tapi kalau antum disinggirkan, disimpangkan, amalan kecil pahalanya besar. Dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan-amalan seperti ini meskipun kecil bisa besar pahalanya. Kenapa? Yukabbiruha niat. Dibesarkan oleh niat kita ini. Kalau niat kita ikhlas, besar pahalanya. Dan berapa banyak amalan besar, pahalanya kecil. Yusaghiruhu niat. Yang bikin kecil apa? Niatnya. Gampang kan? Ada ludah, diurut, jutek, ganggu jalan, diinggirkan. Batu meleset orang ini kalau dibiarkan, diinggirkan, ya. Baik. Wa wajatu fi masawi'il amaliha an-nakhama takunu fil masjid la tudfan. Dan saya mendapati, kata Nabi, buruk amalan hambaku, yaitu ada riya di masjid tapi tidak dikubur, tahu dibiarkan saja. Ini amalan yang buruk ini, ya. Meskipun nggak membahayakan orang lain, menjijikkan, ya, jijik, nggak sampai kepleset insya Allah, cuman menjijikkan, ya. Saya melihat, mendapati di antara buruk amalan hambaku ada riya, ada umbel, ada ludah di masjid, tidak dikubur, dibiarkan saja. Baik. Walaisa ma'na dzalik ayyabsuqa wa yudfan. Hadis yang kita baca tadi, meludah di masjid kesalahan. Untuk menggugurkan kesalahan tadi, menggugurkan dosanya, cuman duruk saja.
Ini tidak menunjukkan bolehnya seseorang sengaja meludah di masjid lalu dikubur. Wes tak ngidukin ae wes. Tak uruke bareke tenang. Tidak menunjukkan demikian. Ya. Tak ludahnya lantai kene wes. Tak lampe pakai tisu, gawa tisu aku. Tidak menunjukkan demikian, ya. Fa innahu ja'alal busaq maksiatan. Ingat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan meludah di masjid itu bentuk bermaksiat. Khati'ah maknanya maksiat. Itu bentuk kemaksiatan. Wala yajuzu li ahadin ay ya'mala danban wa yatba'uhu bima yukaffiruhu min hasanat al-makhiyah. Dan tidak boleh bagi seseorang bersengaja melakukan dosa lalu mengiringinya dengan apa yang bisa menggugurkan dosa tersebut berupa kebaikan-kebaikan. Ini kan dosa kecil, ludah di masjid. Nanti gampang, sholat, doa, selesai insya Allah. Tak ludah di masjid aja. Tidak boleh. Seorang muslim sengaja berbuat dosa lalu mengiringnya dengan amal kebaikan, tidak boleh. Sengaja berbuat dosa. Lakin in badaral musalli busaqun fa innahu yabsuq fi mindil aw fi tarfi ridaihi aw thawbihi wa yahukku ba'dahu bi ba'din. Akan tapi apabila tiba-tiba ya orang sholat itu pengen meludah, kalau tidak sholat bisa keluar dia ke kamar mandi mungkin, tapi pas sholat ya tiba-tiba pengen meludah, maka tidak apa-apa ya, pilek misalkan bawa tisu ngelai umbelnya, tidak apa-apa. Orang yang sholat tiba-tiba pengen meludah dia, maka dia boleh meludah di kacuknya, sapu tangannya ya, atau di ujung selendangnya. Kalau nggak punya selendang pakai bajunya, baju lengan misalnya ya, atau pakaiannya lalu dia menggaruknya ya, setelah mengumpul di pakaian digaruk-garuk gini. Ini tidak apa-apa dalam keadaan ketika sholat kalau memang diperlukan ya. Dan jangan menjadi kebiasaan ya. Kadang orang itu tidak perlu tapi apa jadikan kebiasaan. Ada orang seperti ini sholat, ada seperti itu ya, sengaja ya. Baik. Lima warada fi hadits Abi Hurairah, karena telah warid dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza tanakha ahadukum falyatanakha an yasarihi tahta qadamihi fa in lam yajid falyaqul hakada. Maka apabila salah seorang di antara kalian kok pengen meludah, maka hendaknya dia meludah di sebelah kirinya, di bawah kakinya, apabila enggak mendapati yang demikian. Baik. Bahwa Qasim mensifatkan, Qasim salah satu rawi hadis ini, fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din. Ya, dia meludah di bajunya, kemudian mengusapkan sebagian baju sebagian yang lain, seperti ini, gosok-gosok seperti ini ya. Akhrajahu Muslim mutaqaddam. Baik. Fa in basaqa fi ardil masjid mutarran wa kana ardul masjid turaban wajaba alaihi dafnuha wa tagyibuha fi turab. Maka apabila dia meludah di dasar masjid, di masjid dalam keadaan terpepet ya, dan dasar masjid itu masih turab, masih tanah, maka wajib baginya untuk menguburnya, diuruk atau tenggelamkan. Li'alla ta'allaqa bi thawbi muslim aw rijlihi fatudhihi, agar ludah tadi itu tidak menempel di bajunya saudara kita semuslim.
atau mengenai kakinya, lalu dia merasa jijik dengan ludah tersebut, ya. Ini tidak boleh kita mengganggu saudara kita, baik melalui ucapan kita maupun perbuatan kita. Walihada amara bidafniha wala kafarata laha ila dzalik. Oleh karenanya Nabi memerintahkan untuk menguburnya dan tidak ada kafarah kecuali apa? Mengubur tadi, mengubur ludah tersebut. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bersabda, idza tanakhama ahadukum fil masjid falyughayyib nukhamatahu an tusiba jilda mu'min aw thawbahu fatudhihi. Apabila salah seorang di antara kalian ngumpul di dalam masjid, maka hendaklah dia menenggelamkan umbelnya tadi atau ditutup pakai tanah, agar tidak mengenai kulit seorang mukmin atau mengenai bajunya, lalu dia merasa jijik dengan umbel tadi. Taib. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa hadza mimma yadullu ala anna qarar al-masjid wa batinahu yajuzu ayaj'al madfanan lil aqdar at-tahira. Ini menunjukkan bahwa dasarnya masjid, dasar bagian atas atau bagian dalam ini boleh untuk mengubur kotoran-kotoran yang suci, seperti ludah. Itu tidak najis, itu suci, tapi kok kotor. Enggak mengapa dikubur di dalam masjid. Baik. Fa in kana al-masjidu mafrushan ka halil masajid al-an. Itu kasusnya dahulu, ya. Boleh nimbun ludah di masjid kalau masjidnya masih tanah. Tidak harus dibuang keluar, ya. Dikubur tidak apa-apa di situ. Tapi kalau masjidnya sudah mafrusan, sudah pakai firos, pakai karpet, pakai keramik, ya. Seperti masjid zaman kita sekarang ini. Ya, masjid yang tanah ada enggak? Zaman sekarang tidak ada, ya. Sudah indah semuanya, keramikan, pakai karpet dan seterusnya. Lam yajuz al-basqu fihi bi halin minal ahwal. Tidak boleh meludah dalam kondisi bagaimanapun juga, tidak boleh. Ya. Baik. La siyama wa qad tayassarat walillahil hamdu, alhamdulillah. Lebih-lebih zaman kita sekarang ini serba mudah, ya. Tayassarat al-mindil, manadil bi anwa'iha, yaitu tisu dengan beragam tisu. Macamnya banyak, jenisnya banyak, mereknya banyak. Ya, pengen cari yang model seperti apa ada. Ya. Sekarang mudah. Wasya istimaluha bainan nas, dan sudah menyebar penggunaannya di tengah-tengah masyarakat muslim. Kita kalau keluar kemana-mana pasti bawa tisu dan mudah didapatkan. Jadi kalau zaman dahulu mungkin, ya, tidak bawa tisu, pas sholat pengen ngeludah, mungkin bisa ke bajunya, ya, atau mungkin ngeludah sebelah kiri lalu diurut. Kalau zaman kita sekarang ini tidak boleh, ya, sudah keramikan, sudah pakai karpet, ya, kita bawa tisu. Ini kadang dibutuhkan ketika kita bepergian, ya, ada ngilai keringat dan seterusnya. Baik, wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab dhammut tabahi bil masjid wa annahu min asyratis sa'at. Bab berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan masjid. Ini adalah pertanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah orang berbangga-bangga dengan masjid kampungnya, ya, tapi sepi orang-orang memakmurkannya. Masjidku loh wapi, wah, tingkat 10,
Ubaya nek emas e. Masjidmu apa? Ecek-ecek, masjid ecek-ecek enggak ada ya. Baik. Ini pertanda hari kiamat. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak tegak hari kiamat sampai nanti ada manusia yang mereka berbangga-bangga dengan masjidnya masing-masing. Akhrajahul khamsah ila Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. La taqumus sa'a. Enggak akan tegak hari kiamat. Kata-kata sa'ah ini sebetulnya kalau bahasa kita sesaat, ya. Ini bagian dari sesaat waktu malam dan siang. Tapi yang dimasukkan di sini adalah waktu tegaknya hari kiamat. Gimana kata-kata sa'ah itu apabila dimutlakkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan sa'ah secara mutlak, itu maknanya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Seperti kata-kata apa? Yas'aluka nasu anis sa'ah. Iqtarabatis sa'ah. Maknanya adalah hari kiamat. Baik. Hari kiamat di sini dikatakan sa'ah. Sesaat. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan li sur'atil hisab biha. Cepatnya hisab di hari tersebut. Allah mudah menghisab kita. Baik. Oleh karenanya, ya, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hisab diri kita masing-masing. Kita muhasabah. Kita evaluasi diri kita, ya. Wala tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah masing-masing jiwa itu melihat apa yang hendak dia lakukan untuk hari esok. Apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Antum perhatikan, ya. Allah ketika mengatakan hari kiamat, qaddamat liqad, hari esok maksudnya adalah kiamat. Antum tahu enggak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan hari kiamat dengan menggunakan bahasa ghad sesuk? Berarti besok, sekarang hari apa sekarang? Sabtu, besok Ahad. Ghad besok namanya. Berarti besok hari Ahad. Ketika Allah mengungkapkan hari kiamat menggunakan bahasa ghad, ulama mengatakan karena dekatnya hari kiamat. Quran ini turun pada zaman, ayat ini turun pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengatakan dekat. Bagaimana zaman kita sekarang ini? Ya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan wa tandur nafsum ma qaddamat lighad, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Cek, koreksi, evaluasi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal amali shalihah li yaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Dan lihatlah apa yang sudah kalian simpan, yang sudah kalian celengi berupa amal sholih untuk hari kembali kalian nanti. Dan hari kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang muslim itu mikirnya ke depan, Pak, jauh ke depan. Ini sifat orang muslim, ya. Enggak mikir dunia semata, enggak. Ini orang yang cerdas, ya. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang cerdas itu adalah orang yang memuhasabatu nafas dan dia beramal
untuk hari nanti setelah dia meninggal nanti. Ini orang yang cerdas. Makanya dalam ayat ini dan ayat yang setelahnya Allah membedakan antara orang fasik sama orang beriman, orang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu mereka ingat kepada Allah, muhasabatu nafs. Dia melihat pandangannya jauh ke depan di akhirat nanti bagaimana nasibnya. Ayat setelahnya Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullah. Dan janganlah kalian itu seperti mereka yang mereka itu lupa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah melupakan diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang fasik, ya. Mereka lupa kepada Allah. Enggak mau belajar haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya disegerakan oleh Allah. Apa hukumannya? Allah jadikan mereka lupa kepada amal solih, yang mana amal solih ini mestinya bermanfaat buat mereka ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa, ya. Sehingga orang seperti ini ketika melihat kebaikan, dia enggak memandang itu kebaikan. Ketika ada amal solih, dia enggak memandang itu amal solih. Biasa-biasa saja, enggak peka dia. Tayyib. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini hidup cuma sesaat. Masih panjang perjalanan kita nanti. Ya. Setelah kita meninggal, kita masuk ke alam barzakh. Lebih ngeri lagi, Pak. Ya. Apa kata Nabi? Innal qabra awwala manazil akhirah. Inna qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal perjalanan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau di kuburnya dia selamat, mendapatkan nikmat kubur, di sana nanti enak, maka setelahnya itu mudah, Pak. Prosesnya mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyad. Dalam kubur dapat adab kubur dia, maka kehidupan yang setelahnya lebih ngeri lagi, lebih dahsyat lagi. Dan kita nggak bisa mengulang hidup kembali, nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Kesempatan cuman sekali ketika kita di dunia. Sampai Utsman ketika mendengar hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Umar? Kata Utsman, ma ra'aitu mandharan qat illa wal qabru afdha minhu. Saya tidak pernah melihat, memandang sesuatu kecuali kuburan lebih mengerikan darinya. Lebih ngeri, Pak. Ya. Kalau di kuburan enak, dapat nikmat kubur, setelahnya mudah. Kalau dapat azab kubur, setelahnya susah, sulit. Ya. Lebih dahsyat, lebih ngeri lagi. Baik. Ini mengingatkan kita, ya. Mumpung kita kasih kesempatan oleh Allah, kesempatan kesehatan kita manfaatkan semuanya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gak akan tegak hari kiamat hatta yatabahan nas fil masajid. Sampai manusia nanti yatabaha. Yatabaha maknanya adalah yatafakharuna fi bina'iha. Fayatafakharu kullu wahidin bi masjidihi. Sampai mereka itu berbangga-bangga dengan bangunan masjidnya. Masing-masing di antara mereka berbangga dengan masjidnya masing-masing. Dia mengatakan, "Oh, masjidku lebih tinggi. Masjidmu ini kecil, tidak apa-apa nih." Lebih apik. Diiringi dengan riya, sum'ah, ya. Ucapan-ucapan yang lain yang bisa mendatangkan pujian-pujian, ya. Baik. Sebagaimana terjadi pada zaman kita sekarang ini. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala dhammit tabahi wat tafakhur fi bina'il masajid. Hadis ini menunjukkan tercelaknya berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun masjid. Kalau bangun besar,
Masuk hadis ini apa enggak? Enggak masuk. Kalau memang karena jamaahnya memang banyak, dibutuhkan tempat yang luas misalnya, enggak cukup di tingkat, ya. Bukan termasuk bab tafakhur wa tabahi, enggak mengapa. Yang dilarang adalah dia berbangga-bangga, ya. Berlomba-lomba dia, diiringi dengan sum'ah, riya dan seterusnya. Dan mereka menyepikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan-kegiatan amal-amal sholih. Baik. Kita lanjutkan. Wa anna dzalika min asyratis saah wa alamatu qurbiha. Itu menunjukkan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat dan pertanda dekatnya hari kiamat. Wa huwa dalilun ala taghyiril ahwali min ghalbatil jahli wa naqsid din wa dha'fil iman. Karena itu semua, munculnya itu semua, adanya sikap tafakhur wa tabahi, ini bukti bahwa manusia sekarang sudah berubah. Ya, terbukti tersebarnya kebodohan. Semakin akhir zaman semakin bodoh orang itu. Dan kurangnya agama dan lemahnya iman. Wa ghalbatul maqasid ad-dunyawiyah 'alal maqasid al-ukhrawiyah, dan menunjukkan menangnya tujuan duniawi di atas tujuan ukhrawi. Oleh karenanya Anas mengatakan, ya, yatabahuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka itu berlomba-lomba dengan masjid, berbangga-bangga, tapi mereka itu tidak memakmurkan masjid kecuali hanya sedikit saja, ya. Yang penting adalah bukan membangun masjid, kita membangun orang-orang yang ada di dalam masjid, orangnya yang penting itu, ya. Masjidnya kecil tapi bermanfaat jauh lebih utama daripada besar tapi tidak makmur, sepi dari apa? Taklim-taklim seperti ini dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami baca, mudah-mudahan bermanfaat buat antum semuanya. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi